kita bikin video yuk. Kok gitu sih? Udah kecewa, Hah? kecewa kok selama ini udah pada Iya, Abid ngomongnya begitu. Ya, masa berarti dia udah dia lagi ini kan kagak video malah dia lagi sampai sekarang kok malah ke Malang ya ikut? jauh. Hah? Jauh. Oh, Di Abda gimana? Abda Tauhid. Oh, Abda di sono, tinggal. Berarti kan kemarin sama Mujahidah. Itu kan ini nggak ada orasi ya? Nggak ada nih. Everyday. Oh, ada kayak gini. siapa ya? Kita bacain pasal. Ntar videoin ya, lo foto gue. Babi rumah di mana sih? Ada Karsa, emang gua bantu gua pernah ke rumahnya bang. Ada Karsa. Jauh dari UP. Kanannya sana. Yang melakukan korupsi, banyak pejabat-pejabat yang melakukan nepotisme dan juga membuat kebijakan-kebijakan yang justru hanya melindungi para pemilik modal investor atau kita sebut oligarki. Dan jika itu terus berlaku, maka sesungguhnya kita ke depan akan kembali lagi kepada zaman Orde Baru. Apakah kita mau kembali ke zaman Orde Baru? Tentu saja tidak. Kita harus mengawal proses dari RKUHP ini dan dalam waktu yang akan datang kita bisa melakukan konsolidasi dari berbagai macam elemen gerakan rakyat. Kita harus menyatakan protes kepada DPR dan juga pemerintah kita agar RKUHP ini tidak disahkan atau dibatalkan. Yang terakhir, dalam waktu dekat tanggal 6 dan tanggal 7 Desember ini kami kaum buruh di berbagai kota juga akan melakukan aksi perjuangan upah karena pemerintah kita membuat kebijakan kenaikan upah maksimal hanya 10%. Sementara kita tahu di 2 tahun terakhir ini kenaikan upah hanya minim, bahkan di berbagai daerah tidak ada kenaikan upah sama sekali. Dan seperti kita ketahui bersama, harga kebutuhan pokok yang melambung
karena dampak dari kenaikan harga BBM. Itulah yang juga menjadi alasan atau argumentasi kita kenapa kenaikan upah buruh di tahun 2023 nanti harus maksimal. Itulah kawan-kawan, kami dari Konfederasi Kafir menyatakan menolak RKUHP. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Senar atas orasinya. Selanjutnya ada kawan kita dari mahasiswa Papua, kawan Amros. Amros, selamat kawan. Mari kita kasih tepuk tangan untuk kawan kita. Selamat pagi kawan-kawan. Pagi. Mas semangat kawan. Macam suaranya semua reda. Terima kasih. Suara perempuan masih hidup tapi suara laki-laki tidak ada. Kawan-kawan kalau saya sebut RKUHP, kawan-kawan sebut tolak ya. RKUHP. Tolak. RKUHP. Tolak. Baik kawan-kawan. Saya kebetulan hadir dalam aksi penolakan RKUHP ini bahwa ada beberapa hal yang saya mau sampaikan di sini. Realitas hari ini bahwa pemerintah tidak memberikan ruang bagi rakyat Indonesia. Kenapa? Bahwa rakyat Indonesia tidak bisa berharap banyak kepada DPR ataupun pemerintahan hari ini kawan-kawan. Karena apa? DPR hari ini tidak ada partai-partai oposisi yang bisa mengangkat suara-suara rakyat kawan-kawan. Apalagi mereka ini sudah jadi satu piring, makanya bareng. Jadi apapun aspirasi dari rakyat Indonesia selalu dibungkam kawan-kawan. Apalagi soal revisi undang-undang RKUHP. Beberapa tahun lalu kita saksikan bahwa ada banyak korban, ada penangkapan dan sebagainya kawan-kawan. Situasi-situasi kejam yang dilakukan oleh negara terhadap rakyat Indonesia itu terus diabaikan kawan-kawan. Tetapi pada kenyataannya negara melakukan mengamankan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan oligarki dengan merevisi hukum secara semena-mena kawan-kawan. Artinya apa? Hari ini watak pemerintah kita tidak berbeda dengan watak kolonialisme kawan-kawan. Pola-pola kolonialisme Belanda itu dipraktikkan hari ini oleh pemerintahan Jokowi kawan-kawan. Apalagi kami di Papua kawan-kawan. Suara-suara kami saja selalu dibungkam. Kemudian pasal-pasal yang paling relevan dikenakan kepada orang Papua adalah 106 kawan-kawan. Pasal makar, yaitu pasal makar kawan-kawan. Suara saja diperhadapkan dengan pasal makar, apalagi setelah revisi kawan-kawan. Poin kedua yang saya mau sampaikan bahwa setiap kali aksi-aksi demonstrasi damai dilakukan oleh mahasiswa Papua di Jakarta, pihak kepolisian tidak pernah kasih surat tanda terima kawan-kawan. Papua. Apalagi revisi RKUHP, ada pasal yang membahas bahwa tidak ada surat pemberitahuan atau tanda terima akan dipenjarakan 3 tahun atau 4 tahun lebih kawan-kawan. Ini sangat rentan bagi kami orang Papua kawan-kawan. Kalaupun suratnya sudah disampaikan, saja kami ditangkap, gitu kawan-kawan. Surat pemberitahuannya ada saja kami ditangkap, apalagi tanpa surat pemberitahuan kawan-kawan. Ini sangat rentan sekali kawan-kawan. Jadi kami sebagai orang Papua tidak bisa berharap pada negara, apalagi kawan-kawan Indonesia yang punya hak untuk mendapatkan ruangan saja tidak diberikan ruangan kawan-kawan. Jadi orang Papua tetap menolak RKUHP karena problemnya dua tadi saya sampaikan. Setelah revisi, kemungkinan besar penangkapan besar-besaran akan terjadi di Papua kawan-kawan. Karena setiap kali demonstrasi damai selalu diperhadapkan dengan cara represif. Itu dilakukan oleh penguasa oligarki hari ini melalui aparat kawan-kawan. Hari ini pemerintah juga menggunakan kekuasaan aparat untuk bagaimana caranya pengamanan revisi undang-undang RKUHP.
Apalagi kawan-kawan kita bisa saksikan setelah pembahasan undang-undang Omnibus Law, kawan-kawan. Pemerintah menganggap bahwa pengamanan investasi telah dilakukan melalui undang-undang Omnibus Law. Dan hari ini mereka dorong untuk revisi undang-undang RKUHP untuk bagaimana caranya untuk membuka kritik-kritik dari rakyat Indonesia dan kawan-kawan aktivis Indonesia, kawan-kawan. Kemudian kami di Papua, bagaimana untuk meloloskan investasi kapitalisme oleh pemerintah Jokowi, mereka mendorong dengan revisi undang-undang OTUS, kawan-kawan. Setelah itu mereka mendorong dengan pemekaran. Kawan-kawan tahukah tidak, jumlah penduduk orang Papua itu 2,1 juta, kawan-kawan. Itu provinsi Papua. Sedangkan Papua Barat itu 1 juta. Kenapa tidak kasih pemekaran saja di Jawa Barat yang jumlah penduduknya banyak? Sedangkan orang Papua telah pemekaran, kawan-kawan. Artinya apa? Niat pemerintah hari ini tidak lain, kawan-kawan. Tapi datang ke Papua itu dengan dalih pembangunan hanya mau curi kami punya sumber daya alam, kawan-kawan. Apalagi revisi RKUHP. Kemungkinan besar masyarakat adat, misalnya mereka menolak dalam perluasan hak tanah adatnya dan hutan adatnya, kawan-kawan. Apalagi yang punya investasi kelapa sawit, elektrik Jakarta, kawan-kawan. Misalnya Freeport, elektrik tangguh di Bituni dan sebagainya, kawan-kawan. Jadi sangat rentan bagi masyarakat adat ketika melakukan protes, kemungkinan besar akan dikriminalisasi. Saya heran, masa DPR RI yang anggota-anggota yang kata-katanya kolonialisme ini, ada yang mantan aktivis yang ada anggota DPR. Mereka ini dipilih oleh rakyat Indonesia, kawan-kawan. Kenapa suara rakyat Indonesia saja mereka anti? Seharusnya kawan-kawan Indonesia kasih positif ketidakpercayaan terhadap DPR dan Jokowi hari ini, karena kawan-kawan. Mereka ini dipilih oleh rakyat, tapi tidak bisa mendengarkan aspirasi rakyat itu sendiri, kawan-kawan. Dan hari ini pelajaran besar bagi rakyat Indonesia, harus ada partai-partai alternatif yang mendorong aspirasi rakyat Indonesia dan harus berafiliasi. Kita tidak bisa berharap banyak pada partai-partai yang ada hari ini, kawan-kawan, karena hanya menguntungkan para elit-elit oligarki dan melalui peraturannya dia melakukan semua peraturannya semaunya, kawan-kawan. Ketika hal-hal seperti ini tidak dibahas lagi oleh semua orang atau rakyat Indonesia, saya tidak membayangkan apakah rakyat Indonesia akan punya hak untuk tanah adat atau punya tanah atau kepemilikan yang lainnya, kawan-kawan. Siapa tahu tanah ini menjadi orang lain, milik orang lain. Jadi terima kasih banyak. Demikian orasi saya hari ini. RKUHP, RKUHP, RKUHP. Terima kasih, kawan-kawan. Selanjutnya dari mahasiswa Yogyakarta, Hafizah, silakan. Hidup rakyat! Tolak RKUHP! Indonesia katanya negara hukum, tapi kenapa hukum malah dibuat alat untuk menyengsarakan rakyat? Setelah UU Minerba, Cipta Kerja, dan sekarang RKUHP yang bermasalah. Terdapat 48 pasal bermasalah yang saat ini masih ada di RKUHP.
membiarkan hukum kembali ke zaman kolonial. Dulu kita direpresi, kita tidak boleh mengeluarkan pendapat. Kebebasan berpendapat kita dibatasi. Dan saat ini, dengan adanya pasal-pasal bermasalah RKUHP, dengan adanya pasal penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, dan lembaga negara, kita juga terancam kembali. Lalu apa bedanya kita saat ini jika RKUHP disahkan dengan kita yang dulu masih dijajah kolonial? Apa bedanya kawan-kawan? Tidak ada. Oleh karena itu RKUHP yang bermasalah ini haruslah ditolak. Selain itu kawan-kawan, jika RKUHP disahkan, kita tidak akan bisa menyelenggarakan aksi seperti ini, menyuarakan aspirasi kita, karena akan ada pasal karet, pasal pidana, karena penyelenggaraan pawai dan juga unjuk rasa dapat terancam pidana. Sebelum ini, sebelum ada KUHP mengenai unjuk rasa hanya diatur bahwa apabila lebih dari jam 5 hanya dibubarkan, tidak ada sanksi pidananya. Namun sekarang di KUHP terdapat sanksi pidananya. Kawan-kawan, tidak hanya mahasiswa yang akan terdampak, tapi buruh, masyarakat sipil, rakyat yang ada di daerah-daerah yang tanahnya tergusur, kawan-kawan. Jika mereka melakukan perlawanan, mereka bisa saja dikenai pasal karet ini. Oleh karena itu kawan-kawan, kita harus menolak pengesahan RKUHP bermasalah ini. Jangan biarkan kita kembali ke zaman kolonial, dijajah oleh negeri sendiri. Indonesia haruslah berkedaulatan rakyat, berdasar atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan presiden, bukan kepentingan lembaga negara, bukan kepentingan wakil presiden. Tolak RKUHP. Hidup rakyat. Hidup. Terima kasih. Hidup mahasiswa. Selanjutnya dari kawan baru lagi yaitu Pak Aris. Silakan Pak Aris dari FFDPM. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Ari dari Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman. Teman-teman, hari ini berduka apa enggak? Berduka apa enggak? Setelah tidak adanya demokrasi di Indonesia, kita mau jadi apa kawan-kawan semuanya? Kira-kira kita jadi apa ini? Jadi ormas. Kita bisa ngapain jadi rakyat Indonesia ketika RKUHP disahkan? Kita bisa katakan ini berduka yang pertama kali untuk hari ini, untuk khusus RKUHP. Sebelumnya kita udah pernah aksi-aksi yang lainnya. Saya hanya ingin mengatakan kepada para calon buruh yang sekarang masih duduk di bangku kuliah, tolong diingat-ingat. Perpecahan adalah musuh utama kita. Betul? Dan persatuan adalah kekuatan kita. Ketika kita nggak bersatu, bukan apa-apa lagi kita di sini. Tolong diingat, disampaikan ke semua orang, perpecahan adalah musuh kita. Dan persatuan adalah kekuatan utama kita. Jadi kita prihatin dan berduka hari ini. Sangat berduka yang mendalam. Jika pemerintah atau wakil kita, wakil rakyat, mengesahkan RKUHP ini. Tolong semuanya jangan merasa senang dengan hal ini. Semuanya bisa duduk nggak sementara? Kecuali yang pegang ini. Ya kita duduk sementara bisa nggak? Tetap berdiri aja. Ya, tetap berdiri nggak apa-apa. Teman-teman semuanya, khususnya buruh, sangat keberatan dengan RKUHP ini.
Dan kita hanya bisa bilang kita harus konsisten menolak. Kunci utama kekuatan adalah konsisten. Dan teman-teman mahasiswa, teman-teman rakyat semuanya harus mendukung kekonsistenan ini. Tanpa konsisten, kekalahan di depan mata. Bencana di depan mata kita. Jadi, kita tolak, rakyat bisa tolak RKUHP. Tolak! Gak apa-apa, hari ini kita pakai megafon ya. Gak apa-apa. Tapi ke depan kita suarakan bersama, ajak semuanya, semua rakyat diajak. Ketika ada instruksi dari organisasi atau aliansi, ajak semuanya untuk setuju untuk menutup jalan ini. Kita tutup saja udahlah. Daripada kesalahan yang berlarut, kita tutup semuanya di sini. Setuju kawan-kawan? Konsisten menolak. Jangan sampai menyerah. Jangan sampai menyerah. Bapak-bapak polisi, ibu-ibu polisi nggak akan ngapa-ngapain sama kita. Karena mereka bertugas untuk mengamankan kita, betul? Jadi kalau ada yang mengusir kita, nggak boleh diusir-usir kita. Orang di tanah Indonesia kita diusir, nggak boleh ya. Kita harus konsisten ya. Ya, konsisten menolak. Saya hanya ingin mengatakan itu aja. Kita harus konsisten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup baru! Hidup baru! Kita dari kawan buruh juga, yaitu dari KPBI, Bung Oncom. Dari KPBI atau Bung Boying. Untuk orasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam pembebasan nasional dari cengkraman kapitalisme dan kekuatan politik oligarki kawan-kawan. Seperti yang kita ketahui, dari rezim ke rezim, regulasi-regulasi yang diciptakan, kebijakan yang dikeluarkan lagi-lagi tidak pernah berpihak kepada rakyat kecil. Itulah fakta yang terjadi hari ini kawan-kawan. Padahal founding father kita, para pejuang kita yang terdahulu senantiasa bahu-membahu ingin memerdekakan diri dari zaman kolonial Belanda maupun fasis Jepang, ingin memerdekakan diri dari segala macam bentuk penjajahan, sehingga segala macam bentuk penjajahan yang mempersempit ruang-ruang demokrasi dan aspirasi rakyat itu selalu kita lawan kawan-kawan. Rakyat pun berhasil kemudian merebut kemerdekaan itu, dan kita terus berjuang sampai pada akhirnya kita kembali ditindas oleh rezim otoriter di zaman Orde Baru. Semua kebijakan-kebijakan selalu diarahkan untuk kepentingan kaum modal. Oleh karena itu seluruh rakyat yang dipimpin oleh gerakan mahasiswa, gerakan buruh, miskin kota, dan yang lain-lainnya menentang segala macam bentuk diskriminasi dan kekuatan politik oligarki yang dipimpin oleh militer. Kemenangan-kemenangan itu seharusnya sekarang kita nikmati kawan-kawan. Tapi fakta berbicara lain. Setelah reformasi, semua yang memimpin dari partai bagi kami di KPBI, dari partai yang rajin sholat sampai partai yang rajin korupsi, semuanya tidak ada yang berpihak kepada rakyat kawan-kawan. Orang-orang elit-elit politik situasi yang hari ini duduk di gedung Mega yang ada di depan kita hanya bisa mengeluarkan dan menciptakan regulasi yang berpihak pada kepentingan kaum pemodal.
kita bisa cek satu persatu. Semua kebijakan tidak lagi berpihak pada rakyat. Belum lama kita dihantam oleh pandemi COVID-19. Seluruh rakyat terkena dampaknya, tidak terkecuali kaum buruh. Banyak saudara-saudara kita yang kemudian dirumahkan tanpa upah. Banyak saudara-saudara kita yang kemudian di PHK tanpa diberikan pesangon. Banyak saudara-saudara kita dari mulai ojol, warung kelontong, kafe-kafe di pinggir jalan, semuanya dilarang mendapatkan nafkah. Semuanya dilarang selama proses pandemi berlaku dan PPKM dijalankan. Kita rakyat sedang tidak dalam posisi yang baik-baik saja, kawan-kawan. Seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana bisa mengeluarkan kebijakan yang memperdulikan nasib rakyat kecil. Seharusnya pemerintah memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan rakyat. Seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang melahirkan tingkat kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Karena itulah fungsi negara sesungguhnya, kawan-kawan. Tapi lagi-lagi di tengah-tengah pandemi, kalau kita ingat, kalau kita pahami, justru pemerintah bersama oligarki, bersama kaum modal, dengan sangat sengaja, mindik-mindik, sembunyi-sembunyi, kemudian melahirkan kebijakan yang namanya Omnibus Law cilaka. Disitulah kemudian perlindungan bagi kaum buruh dan rakyat secara keseluruhan kemudian dihilangkan. Disitulah kemudian kesejahteraan rakyat miskin kemudian didegradasikan karena undang-undang Omnibus Law punya daya rusak yang sangat luar biasa, kawan-kawan. Lagi-lagi kita mengkritik dengan keras bahwa pemerintah tidak berpihak pada rakyat. Lagi-lagi kita mengkritik dengan keras bahwa parlemen kita tidak berfungsi. Mereka tidak tahu diri. Seharusnya fungsi mereka di dalam gedung ini adalah mengaspirasikan suara rakyat, mengaspirasikan konstituennya, mengaspirasikan perwakilan dari setiap wilayah yang diberikan di dalam gedung ini. Mereka adalah wakil rakyat, tapi tugas dan fungsinya tidak pernah benar-benar memperhatikan nasib rakyat, kawan-kawan. Bubarkan DPR. Lagi-lagi mereka abai. Lagi-lagi saya katakan mereka benar-benar tidak tahu diri, kawan-kawan. Sudah tidak menjalankan tugas dan fungsinya. Tapi kalau kawan-kawan dengar beberapa bulan yang lalu ada berita mereka sedang rapat paripurna ingin menaikkan gaji mereka. Luar biasa sekali. Tugasnya tidak dijalankan untuk kesejahteraan rakyat, tapi mereka ingin dapat fasilitas yang luar biasa dari hasil kerja rakyat Indonesia. Dan kali ini lagi-lagi kebijakan yang dikeluarkan itu malah mempersempit ruang-ruang demokrasi. Seperti yang kita ketahui, tahun 2019 gerakan rakyat, mahasiswa, buruh, petani bersatu padu menolak yang namanya rancangan undang-undang KUHP karena mengancam proses demokrasi kita, menentang revisi undang-undang KPK yang mempermudah korupsi di mana-mana, dan itu pun tidak digubris, kawan-kawan, malah diundang. Dan sekarang lagi-lagi kita mendengar bahwa tanggal 6 besok gedung ini akan membuat dosa kembali kepada rakyat dengan disahkannya undang-undang rencana undang-undang KUHP. Kita ketahui bahwa kita butuh kitab undang-undang hukum pidana agar tidak ada lagi orang yang bisa melakukan kejahatan. Kita pahami, tapi kita tidak mau undang-undang ini kemudian dijadikan alat kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan politik oligarki untuk merampok dan merampas kekuatan kita dengan sangat sadar bahwa
poin-poin yang ada di dalam RUU sangat memberatkan bagi rakyat kecil yang saat hari ini sedang berjuang untuk meningkatkan kesejahteraannya. Ada satu pasal di mana kalau seandainya kita berkumpul, kita melakukan demonstrasi, kita melakukan konvoy, kemudian tidak memberitahukan, maka bisa dipidanakan. Saya ingin bilang kepada orang-orang yang ada di gedung ini, hei, seluruh anggota dewan, sadarlah kawan-kawan di sana bahwa rakyat Indonesia masih miskin, bahwa rakyat Indonesia masih sengsara di bawah penindasan kapitalisme, kawan-kawan. Seharusnya yang dilakukan oleh para anggota dewan kita membuat kebijakan yang melindungi kesejahteraan kaum buruh, kaum tani, dan rakyat Indonesia secara umumnya. Bukan kemudian membatas-batasi, dilarang untuk melakukan demonstrasi, padahal rakyat sedang berjuang menuntut upah yang lebih layak. Dilarang untuk berkumpul, konvoy, dan seterusnya, rapat akbar dan seterusnya, padahal rakyat sedang mengaspirasikan ingin satu perubahan dari negeri ini. Negeri yang kaya, dari Sabang sampai Merauke, apa yang tidak kita punya, kawan-kawan? Tambang kita luar biasa, minyak kita luar biasa, hutan kita nomor 3 sebagai paru-paru dunia, ikan kita tidak ada habis-habisnya, kawan-kawan. Bahkan Gus Dur pun membuat lagu, tongkat kayu ditanam jadi tanaman. Itu mengibaratkan bahwa negeri kita adalah negeri yang subur, negeri yang makmur, negeri yang kaya. Tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi negeri kita, kekayaan alam kita digadaikan untuk kepentingan para korporat, kawan-kawan. Itulah yang terjadi. Sehingga rakyat yang hari ini protes, rakyat yang marah hari ini, bahkan rakyat mengkritik pimpinan negara kita, mengkritik presiden, mengkritik pejabat, mengkritik konstitusi atau institusi lembaga-lembaga negara dalam rangka untuk perbaikan Indonesia. Kalau seandainya RUU ini disahkan, kalau seandainya RUU ini disahkan besok, maka apa yang terjadi, kawan-kawan? Demokrasi mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia demokrasi yang sejati. Sejak RUU disahkan, sejak itu pula perjuangan rakyat dikebiri, kawan-kawan. Oleh karena itu hanya ada satu kata: lawan! Lawan!